Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawil matin al-malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Tahun ini atau Ramadan tahun ini, marilah kita sama-sama meningkatkan nilai-nilai pahala, karena pada bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang diberkahi oleh Allah. Di dalamnya banyak hikmah. Di dalam bulan Ramadan banyak sesuatu yang perlu dikejar oleh kaum muslimin wal muslimat. Ada salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang isinya langsung dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang budiman, dalam hadis qudsi Allah berfirman, Yaqulullah azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasa marrat. Allah melalui hadis qudsi ini, dalam setiap malam bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla berseru sebanyak 3 kali. Allah menyeru sebanyak 3 kali. Yang pertama, kata Allah, adakah orang yang meminta? Maka akan aku penuhi permintaannya. Ini kesempatan baik, kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan oleh kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga Mendua Kota Serang. Kenapa? Karena doa-doa yang dilakukan pada saat bulan Ramadan, Allah akan kabulkan semua doa-doa tersebut tanpa terkecuali. Namun kenapa kita merasa kalau doanya kita belum pernah diijabah oleh Allah? Perlu diteliti, perlu diselidiki, dan perlu diamati juga. Karena salah satu isyarat atau salah satu doa kita bisa diijabah oleh Allah, tentu ada etikanya. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi bagi orang yang sedang berdoa. Yang pertama, lafaz doa itu harus bagus. Redaksinya harus tepat. Seperti dicontohkan doa-doa yang ada di Al-Quran. Ya. Jadi tidak membuat redaksi doa yang sembarangan. Yang kedua nih, kalau kita pengen sebenarnya doa diijabah oleh Allah, suasana kita ke dalam kondisi susah atau sulit, itu sesungguhnya Allah menunggu hamba-hamba Allah apabila mau berdoa dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi sulit, itu akan dijabah oleh Allah. Doa-doa yang sedang dalam kondisi sulit. Cuman kadang-kadang ketika kita sulit, kadang-kadang kita mengadunya bukan kepada Allah, tetapi kepada makhluk Allah yang lain. Sehingga apa? Sesuatu yang harus diambil oleh kita, kadang-kadang kita tidak melakukannya. Nangis kepada orang lain. Mestinya nangis di malam hari, minta kepada Allah. Pasti akan dijabah. Itu faktor kedua yang dimana doa akan dijabah oleh Allah. Yang ketiga nih, yang tidak kalah pentingnya juga supaya doa kita diterkabul oleh Allah. Ketundukan hati kepada Allah. Kadang-kadang kita orang berdoa, hatinya tidak pasrah, tidak tunduk, tidak berharap. Hanya mulut yang mengutarakan sesuatu, tapi hatinya tidak bersamaan dengan mulut. Ini kebanyakan kita berdoa. Maka orang kayak gini seperti orang bernyanyi. Doanya tidak ada efek. Mestinya ketika berdoa harus nyambung. Harus kita kuasai apa yang kita bacakan. Terus syarat berikutnya atau faktor yang lain supaya doa kita diijabah, ada waktu-waktu yang mustajabah. Kaum muslimin, muslimat, shaimin wa shaimat, warga besar Mendua Kota Serang. Di dalam ajaran kita, ajaran Islam, di Indonesia khususnya hanya cuma ada waktu mustajabah. Tidak ada tempat yang mustajabah. Kecuali kalau di Mekah. Kalau di Mekah itu hampir banyak beberapa tempat. Tempat-tempat tersebut tempat yang
apabila kita berdoa di tempat itu akan dijabah. Tapi kalau di Indonesia kita ambil adalah waktunya, karena tempat tidak ada. Ada beberapa waktu yang harus kita ambil supaya doa kita dijabah. Antara adzan dan qomat itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Manfaatkan itu. Setelah ada adzan, kemudian kita melaksanakan sholat qobliyah. Nah, setelah itu lakukan berdoa. Jangan sia-siakan itu. Beberapa faktor yang senantiasa doa kita akan dijabah. Kemudian waktu yang mustajab berikutnya adalah, sebenarnya masih banyak, karena waktu yang relatif singkat tidak akan disebut semuanya, minimal 3 lah. Yang kedua, waktu habis waktu maghrib sampai menjelang waktu isya, itu waktu mustajabah. Yang ketiga, waktu mustajabah itu sepertiga malam. Taruhlah jam 1.00, jam 1 sampai menjelang pagi, dan sampai sholat subuh. Sampai masuk waktu duha. Itu waktu-waktu yang mustajabah. Jadi kalau berdoa, ada tempat-tempat, ada waktu-waktu. Sementara di Indonesia, kalau tempat kurang memenuhi syarat. Tetapi kalau di Mekah baru, di Ismail, di Maqam Ibrahim, di Marwah, dan sebanyak lah. Dan berikutnya, faktor yang membuat doa kita bisa terkabul atau dijabah oleh Allah adalah gemar melakukan kebaikan. Jadi orang kalau pengen doanya dijabah, sering-sering melakukan kebaikan. Bentuk kebaikan banyak sekali ya, yang dilakukan oleh orang Islam. Ada bentuk sedekah, ada bentuk saling membantu, baik secara fisik maupun secara lisan. Ada orang membantu melalui akal pikirannya. Banyak sekali. Lakukan itu semua supaya doa-doa kita segera diijabah ya. Karena pada hakikatnya manusia adalah butuh sesuatu, dan hajat manusia, keperluan manusia itu amat banyak, tidak terhitung. Setelah dapat ini pengen dapat yang lain. Setelah dapat ini pengen dapat ini. Pokoknya selagi masih napas ada di dada manusia atau masih menghembuskan napas, maka manusia tidak akan berhenti dengan keinginan. Maka ya, supaya mengimbangi keinginan kita supaya cepat dijabah Allah, maka gemarlah melakukan kebaikan. Minimal kita sedekah, kalau tidak mampu dengan uang yang minimal senyum. Apa susahnya senyum? Sesama teman, sesama keluarga, sesama orang tua, sesama siapapun, kita melakukan ya, senyum. Yang berikutnya atau yang keenam, faktor yang bisa menyebabkan doa kita bisa diijabah adalah hati dan lisan kita harus bersatu. Kadang kita semangat berdoa itu, mulutnya, ya Allah, hatinya tidak begitu. Hatinya bertolak belakang. Apalagi kalau ketika kita berdoa, doanya menggunakan bahasa Arab. Bagus menggunakan bahasa Arab, tetapi harus dipahami isi daripada bahasa tersebut. Lebih baik kalau kita tidak ngerti arti bahasa Arab, mendingan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mau berdoa sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Di dalam Quran banyak sekali, hadis-hadis juga banyak sekali doa-doa yang pernah dilakukan. Itu lebih bagus. Tapi mohon dipahami artinya, supaya hati dan lisan kita menyatu. Ini kelemahan umat Islam. Kadang-kadang kita berdoa hanya di mulut, sementara hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Lagi patut diketahui bahwa ternyata dalam berdoa membutuhkan syarat. Ya. Sekali lagi, simpulannya, syarat pertama, doa itu harus redaksinya bagus. Kemudian, kalau kita pengen banyak dijabah, sebenarnya dalam masa sulit kita kadang-kadang tidak mau melaksanakan doa. Padahal kalau mau melaksanakan doa, itu sangat dimungkinkan besar sekali diijabah. Kemudian, bentuk ketundukan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kesombongannya masih dilaksanakan, masih ada di dalam dirinya.
Kemudian waktu-waktunya dicari, waktu yang mustajabah. Dan gemar melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, supaya doa kita dijabah, maka lakukan. Dengan lisan harus seirama, tidak berseberangan. Mulut ngomong begini, hati ngomong yang lain. Maka apabila itu dilakukan, tentu harapan doanya tidak dikabul oleh Allah. Demikian ya sekelumit tentang hikmah Ramadan terkait dengan hal-hal dengan doa, bahwa Allah menjanjikan bahwa siapa yang minta, ya setiap malam Allah menyuruh 3 kali, siapa yang minta maka Allah akan penuhi permintaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.